Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kepada Allah tidak mungkin dan tidak bisa tercapai kecuali dengan mengenalnya, dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan, "Dhahaba ahlu dunya min ad-dunya wa lam yadhuqu atyab 'aishin fiha." Para ahli dunia, para pencari dunia, para penikmat dunia, mereka keluar dari dunia dalam keadaan belum pernah merasakan puncak kenikmatan dunia. Qila ma dzalika ya Aba Yahya? Ditanyakan, apa itu puncak kenikmatan dunia? Qala ma'rifatullah. Maka dia mengatakan bahwa puncak kenikmatan dunia bukan kasur empuknya, bukan rumah mewahnya, bukan mobil megahnya, bukan istri cantiknya, bukan harta bendanya, bukan propertinya. Puncak kenikmatan dunia adalah mengenal Allah. Dan kita tidak akan bisa mencapai puncak kenikmatan dunia kalau kita tidak belajar agama. Kita tidak mempelajari agama. Kita menyisihkan sebagian waktu kita, bukan memberikan sepenuhnya, tapi memberikan sisanya. Kita hanya memberikan tenaga sisa untuk belajar agama, bukan menjadikan prioritas kehidupan. Dalam Islam, kerja itu hanya untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Sehingga kita hidup itu untuk Allah, bukan hidup hanya untuk bekerja. Di kehidupan yang hustle bustle sekarang, hustle culture, yang orang serba cepat, mereka melupakan esensi bahwa kerjanya mereka adalah untuk mempermudah ibadah. Kerjanya kita adalah untuk mempermudah ibadah. Mempermudah biar mudah salat, biar bisa beli baju, biar bisa menutup aurat, biar bisa naik haji, bisa umroh, biar bisa memberi nafkah keluarga sehingga tidak perlu minta-minta ke orang lain, biar bisa berbuat baik-kebaikan, beri manfaat yang banyak. Itu tujuan dan esensi dari kita bekerja. Maka kalau kita justru mendahulukan keinginan yang bukan menjadi esensi bekerja, kita telah keliru dan salah arah. Maka perbaikan kualitas hubungan kita dimulai dari mengenalnya, dimulai dari mendengarkan ayat-ayatnya, dimulai dari membaca risalah-risalahnya, dari lembaran-lembaran mushaf, dari penggalan-penggalan ayat, dari perkataan Nabi SAW dan sabdanya, dari perkataan para ulama, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan. Dahulu Fudail bin Iyad yang tadi mengungkapkan bahwa dirinya tahu bahwa dirinya melakukan dosa dari perubahan sikap. Bagaimana sejarah dari Fudail bin Iyad? Sejarahnya dahulu dia adalah perampok paling ulung, yang kalau dia lewat di sebuah wilayah, semua orang ketakutan kepadanya. Karena dia mampu merampok sendirian. Orang kalau merampok mungkin banyakan, tapi dia sendirian. Sehingga 10 perampok yang harusnya bisa bertugas, bisa di-cover tugasnya oleh Fudail bin Iyad. Yang orang takut semua ketika lewat malam-malam di kampung yang ada beliaunya. Sampai satu ketika, beliau mau merampok satu rumah, yang kebetulan di rumah tersebut ada seorang perempuan yang sedang membaca Al-Quran, Surah Al-Hasyr, ayat 16, dan sedang terbaca. Beliau mendengarkan, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhshi'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Tidakkah ini saatnya bagi orang beriman untuk tunduk khusyuk, patuh hatinya kepada perintah yang Allah turunkan kepadanya? Bukankah ini saatnya bagi orang beriman untuk menundukkan dan mematuhi apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang? Maka langsung bergetar kakinya. Dirinya langsung tidak kuat lagi untuk melanjutkan perbuatannya. Di detik itu pula beliau bertobat, menjadi sebaik-baik hamba Allah, beribadah kepada Allah, memasuki masjid hingga orang-orang kebingungan. Dia masuk masjid saat belum ada orang, dan orang ketakutan. Orang mengira bahwa dia ingin merampok di masjid, sampai mereka tidak ada yang masuk menjelang subuh, kecuali setelah mengetahui bahwa beliau telah bertaubat. Dari sini dapat disimpulkan, orang yang telah diberi Allah hidayah, cukup dengan satu ayat, dia sudah getar hatinya. Dan memang demikian. Orang beriman itu, ketika mendengarkan satu ayat, maka mereka akan bergetar hatinya. Innamal mu'minuna
alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim. Ciri orang beriman adalah ketika diperdengarkan ayat ke telinganya, bergetar hatinya, tunduk hatinya, berlinang air matanya, dan bertambah imannya. Ciri khas orang beriman. Maka kita tidak akan bisa mendekat kepada Allah kalau kita jauh dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran, "Wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Allah mengatakan, bagaimana mungkin kalian bisa beriman? Bagaimana mungkin kalian bisa kufur? Sedangkan ayat-ayat selalu dibacakan di hadapan kalian dan Rasul ada di antara kalian. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan mengatakan kita akan jauh dari kekufuran, akan jauh dari ateisme, akan jauh dari agnostik, akan jauh dari kemaksiatan, kesyirikan, akan jauh dari itu semua bila ayat sering kita dengarkan dan kajian sering kita ikuti. Wa fiikum rasuluh, arti daripada wa fiikum rasuluh terjemahannya adalah dan di antara kalian ada rasul. Sekarang Rasulullah tidak sedang bersama kita. Maka seperti Syekh Albani mengatakan, maksud dari wa fiikum rasuluh adalah sunnahnya dibacakan di hadapan kalian. Jadi kita akan jauh dari kekafiran, kita akan jauh dari kemaksiatan selama kita sering mendengarkan sunnahnya Rasulullah SAW dibacakan. Dan kita sulit mendapatkan terbacanya sunnah Nabi SAW kecuali di majelis-majelis kajian, kecuali di majelis-majelis. Maka meluangkan waktu beberapa menit pasca salat zuhur dan menunda salat ba'diyahnya setelah kajian, itu merupakan cara agar kita maintain keimanan kita. Karena kebutuhan kita kepada ilmu agama melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Karena dia adalah makanan ruh. Sedangkan makanan dan minuman hanya menjadi pengenyang bagi jasad, tapi tidak menjadi pengenyang bagi ruh. Yang menjadi pengenyang bagi ruh adalah kalam Allah. Yang menjadi pengenyang bagi ruh adalah kalam Rasulullah SAW. Itulah pengenyang bagi ruh. Maka seorang yang mendengarkan ayat-ayat Allah terbacakan, firman-firman Allah terlantunkan, sabda Nabi SAW yang ditilawahkan, maka mereka sedang berusaha untuk menambah keimanan mereka dan mereka sedang memperbaiki kualitas ibadah mereka. Walhamdulillah.